Iran bersumpah akan membalas Ukraina atas serangan Kiev terhadap kapal kargo Teheran di Laut Kaspia pada Sabtu 25 Juli 2026. Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, menulis di akun media sosial. Ia mengatakan setiap serangan terhadap Iran selalu datang dengan konsekuensi dan ini tetap berlaku hingga hari ini. Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat dan Israel sangat menyadari hal itu, dan bahwa Ukraina mungkin akan segera menyadari bahwa Iran tidak akan membiarkan tindakan terhadapnya tanpa balasan. Sebelumnya, Iran menuding Ukraina sebagai dalang dalam aksi serangan terhadap kapal dagang negara para mullah itu. Tudingan itu muncul setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Kiev melakukan serangan jarak jauh di Laut Kaspia terhadap kapal-kapal yang terlibat dalam pengangkutan kargo militer yang melibatkan Iran. Zelensky juga menggarisbawahi dimensi internasional yang semakin meningkat dari perang Rusia di Ukraina. Menurut kantor berita pemerintah Iran, IRNA, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan serangan pada Sabtu 25 Juli 2026 pagi menyebabkan kapal meledak menewaskan satu pelaut dan melukai yang lain. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan di media sosial bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina telah mencapai hasil yang sangat besar dengan serangan jarak jauh di Laut Kaspia, termasuk kapal-kapal yang digunakan dalam pengiriman kargo militer yang melibatkan Iran, serta sebuah kapal perang.
Sebuah bom rakitan meledak di dekat pintu masuk Kementerian Kehakiman Filipina pada Senin 27 Juli 2026 dini hari. Beberapa jam sebelum sebuah benda yang diduga bom yang belum meledak ditemukan di dekat gedung Senat. Ledakan yang terjadi sesaat setelah tengah malam itu tidak menimbulkan korban jiwa. Penemuan perangkat mencurigakan kedua terjadi hanya beberapa jam sebelum Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dijadwalkan menyampaikan pidato tahunan State of the Nation Address atau SONA. Dikutip AFP, Kepala Kepolisian Nasional Filipina Jose Melencio Nartates Jr. mengatakan kepada wartawan pada Senin bahwa ada kemungkinan besar kedua insiden tersebut saling berkaitan. Sejumlah foto yang diunggah media Filipina memperlihatkan kaca depan sebuah kendaraan yang tampak retak akibat ledakan serta sejumlah kecil puing di lokasi kejadian. Dalam salah satu laporannya, polisi menyebut perangkat mencurigakan di dekat Senat ditemukan sekitar pukul 8.30 waktu setempat oleh seorang pengemudi truk derek di sebuah jalan yang berbatasan langsung dengan gedung tersebut. Pengemudi itu kemudian melaporkannya kepada petugas keamanan. Sementara itu, pidato Presiden Marcos tahunan ini berlangsung di tengah ketegangan politik di Filipina yang sedang meningkat. Wakil Presiden Sara Duterte sedang menghadapi proses pemakzulan, sementara publik juga diguncang skandal korupsi yang terkait dengan proyek-proyek pengendalian banjir fiktif. Hubungan Amerika Serikat dan Perancis kembali memanas setelah delegasi Amerika Serikat melakukan aksi keluar ruangan atau walkout dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang membahas perang Rusia-Ukraina pada Senin.
Aksi tersebut terjadi ketika delegasi Prancis mengambil alih jalannya pembahasan hanya 2 hari setelah kedua negara terlibat saling sindir terkait penolakan Amerika Serikat terhadap perpanjangan masa jabatan Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Turk. Sebelumnya, misi Prancis untuk PBB di Jenewa menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak lagi menjadi mercusuar hak asasi manusia dan kini terisolasi bersama sejumlah negara seperti Korea Utara, Nicaragua, Mali, dan Rusia. Pernyataan itu langsung mendapat respons dari Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Mike Waltz yang menuding Volker Turk lebih sering mengkritik negara-negara demokrasi seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Israel, namun bersikap lunak terhadap rezim yang dianggap represif. Usai meninggalkan ruang sidang, Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB dan Nigeria menegaskan bahwa delegasi Amerika Serikat akan terus melakukan aksi serupa selama Prancis masih menggunakan retorika yang dianggap merendahkan dan tidak menghormati Amerika Serikat. Di sisi lain, Duta Besar Prancis untuk PBB Jérôme Bonnafont tidak menanggapi aksi walkout tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa Prancis tetap berkomitmen menjaga independensi PBB dan memastikan organisasi itu mampu menjalankan mandatnya secara efektif. Ketegangan ini menambah daftar perbedaan sikap antara Washington dan Paris. Selain berselisih mengenai isu hak asasi manusia, kedua negara juga memiliki perbedaan pandangan terkait pendanaan badan-badan PBB, anggaran NATO, kebijakan perdagangan, hingga sikap terhadap konflik Iran dan ancaman Presiden Donald Trump untuk mengambil alih Greenland. Баба, минут 5 прошло. Выходим. Короче, вовремя успел. مذلة وعار وتنازل عن السيادة. هذا الاتفاق منعدم. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menegaskan dukungan penuh Teheran kepada kelompok Hizbullah Lebanon di tengah konflik yang masih berlangsung. Dalam surat kepada Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem, Mojtaba menyebut perjuangan kelompok itu sebagai bagian dari mandat strategis Iran. Ia menegaskan tidak ada jalan lain selain jihad dan perlawanan terhadap Amerika Serikat serta Israel.
Mojtaba juga mengaitkan berakhirnya konflik Iran-Amerika Serikat dengan penghentian total operasi militer Israel di wilayah Lebanon. Menurutnya, Hizbullah telah menjadi simbol keteguhan dalam menghadapi agresi Israel dan menginspirasi kelompok-kelompok perlawanan lainnya. Ia menyebut sikap Hizbullah sebagai bukti bahwa perlawanan tetap menjadi pilihan utama menghadapi tekanan dari Amerika Serikat dan Israel. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Bagei menegaskan negaranya tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan waktu perang maupun perdamaian. Bagei mengatakan keputusan terkait konflik sepenuhnya didasarkan pada kepentingan dan keamanan nasional Iran. Ia juga menilai Amerika Serikat dan Israel kini menghadapi konsekuensi dari situasi yang mereka ciptakan sendiri. Iran menegaskan akan terus mempertahankan diri selama diperlukan dan tidak akan tunduk pada tekanan dari pihak manapun. وتنازل عن السيادة. هذا الاتفاق منعدم الوجود ويجب تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. إن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة من كل لبنان طرح خطير جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merahasiakan penerbangannya ke Amerika Serikat karena takut dibunuh pihak Iran.
Netanyahu saat ini sudah tiba di Washington DC pada Senin 27 Juli 2026 malam waktu setempat untuk bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pesawat Netanyahu lepas landas tanpa mengumumkan keberangkatannya terlebih dahulu dan terbang dari Pangkalan Angkatan Udara bukan Bandara Ben Gurion karena alasan keamanan. Video pernyataan Netanyahu baru dirilis setelah keberangkatannya dikonfirmasi kemudian. Perang Iran akan menjadi pembahasan utama dalam pertemuan antara Netanyahu dan Trump di Washington DC pada Selasa hari ini pukul 11 waktu setempat atau 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya, para kroni Netanyahu mendesak Badan Keamanan dan Intelijen Israel untuk mendukung proposal yang memungkinkan Shin Bet atau Badan Keamanan Israel untuk terus memberikan perlindungan keamanan kepada keluarganya. Selama 5 tahun tambahan jika ia meninggalkan jabatannya setelah pemilihan umum 27 Oktober mendatang. Menurut laporan tersebut, saran Netanyahu juga meminta agar suaminya menerima perlindungan keamanan seumur hidup, bukan periode 20 tahun yang saat ini diberikan berdasarkan pengaturan yang ada. Surat kabar tersebut mengatakan bahwa proposal tersebut telah memicu perdebatan di dalam lembaga-lembaga pemerintah terkait. Dilaporkan pula bahwa Komite Menteri yang mengawasi urusan Shin Bet telah berulang kali menolak menyetujui permintaan tersebut. Amerika Serikat mencatat 624 tentara mengalami luka-luka imbas perang dengan Iran sejak akhir Februari lalu.
Informasi itu muncul saat Kementerian Pertahanan atau Pentagon menambahkan kategori baru atau operasi luar negeri ke sistem analis korban pertahanan atau DCAS. Untuk korban pada akhir pekan lalu, demikian dikutip New Arab Senin 27 Juli 2026. Dalam kategori Overseas Operation atau operasi luar negeri, tercatat 207 tentara mengalami luka-luka. Sementara itu, dalam data terkait Operation Epic Fury tertera 417 jiwa. Di awal perang pada akhir Februari, Amerika Serikat menamai serangan itu sebagai Operasi Epic Fury. Mereka sempat gencatan senjata pada April yang kemudian diperpanjang tanpa batas waktu. Amerika Serikat dan Iran juga sudah menaikkan nota kesepahaman atau MOU yang berisi menghentikan pertempuran dan tak memulai serangan pada Juni lalu. Namun pada pertengahan Juli, Amerika Serikat kembali menggempur habis-habisan Iran meski ada gencatan senjata dan MOU. Operasi ini bahkan berlanjut nyaris 2 pekan. Penambahan kategori itu seolah-olah seperti ada 2 perang yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran. Perubahan baru yang diumumkan Pentagon ini terjadi setelah kementerian merevisi jumlah korban jiwa imbas perang Iran yang sebelumnya tercatat 18 orang tewas dan 482 orang terluka.